Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asri Isna Safitri dengan NIM 241080200101. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam di Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang menunjukkan bagaimana Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga membentuk sistem sosial budaya, pendidikan, dan juga pemerintahan. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan juga bertahap seiring dengan interaksi masyarakat Nusantara dengan bangsa-bangsa dari luar melalui jalur perdagangan dan hubungan internasional. Nah, proses ini melahirkan corak peradaban Islam yang sangat khas karena mampu berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Selanjutnya, ada 4 teori yang mengemukakan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh bukti arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Raja Samudra Pasai yang memiliki kesamaan bentuk dengan batu nisan di wilayah Cambai, Gujarat. Selain itu, terdapat makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang menunjukkan karakteristik serupa, sehingga para sejarawan Belanda menyimpulkan bahwa Gujarat menjadi perantara masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada teori Arab yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Mekah atau Jazirah Arab sekitar abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Bukti pendukung ini berasal dari catatan perjalanan pendeta Buddha asal Tiongkok yaitu Ising yang pada tahun 674 Masehi singgah di wilayah Boga atau Palembang. Ia menemukan komunitas pedagang Arab Muslim yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, khususnya yaitu di daerah Barus. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Nusantara dan dunia Islam telah terjalin sejak masa awal perkembangan Islam. Kemudian yang ketiga itu ada teori Persia yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pengaruh budaya Persia. Hal ini terlihat dari beberapa kesamaan tradisi dan juga budaya seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura. Nah, di Sumatera Barat, tradisi ini dikenal sebagai upacara tabwik atau tabut, sementara Jawa diwujudkan dalam pembuatan bubur syuro. Selain itu, terdapat juga kesamaan ajaran tasawuf antara tokoh lokal seperti Syekh Siti Jenar dengan sufi Persia terkenal, yaitu Al-Hallaj. Penggunaan istilah Persia dalam sistem penulisan harokat Arab serta ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik turut memperkuat teori ini. Kemudian yang ketiga itu ada teori Cina yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui para perantau Muslim dari Tiongkok, khususnya ke wilayah Jawa. Islam sendiri telah berkembang di Cina sejak abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Raden Fatah yaitu Raja Islam pertama Kesultanan Demak memiliki garis keturunan menggunakan garis keturunan Cina. Bahkan nama dan juga gelar para raja Demak serta leluhur banyak menggunakan istilah Cina yang tercatat dalam sejarah Banten dan juga Hikayat Hasanuddin. Kemudian dalam penyebarannya, Islam di Indonesia menggunakan berbagai strategi dakwah yang bersifat damai dan juga adaptif. Salah satu strategi utamanya adalah melalui perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi, jalur perdagangan internasional di Nusantara sangat ramai.
Para pedagang muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui sikap yang jujur, etika bisnis, dan juga interaksi sosial yang sangat baik. Berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan juga Malaka semakin memperkuat peran pedagang sebagai sarana dakwah. Kemudian selain perdagangan juga ada perkawinan yang menjadi media penting penyebaran Islam. Banyak pedagang muslim yang menikah dengan wanita pribumi dengan syarat memeluk Islam. Pernikahan ini tidak hanya memperluas komunitas Islam, tetapi juga memperkuat posisi sosial Islam, terutama jika terjadi antara pedagang muslim dengan keluarga bangsawan, seperti pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Manila atau Raja Brawijaya V dengan Putri Campa. Kemudian ada strategi dakwah melalui pendidikan, yaitu para ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren yang menjadi pusat pengajaran agama dan pembentukan karakter masyarakat. Di berbagai daerah, pesantren dikenal dengan nama berbeda, seperti Dayah di Aceh dan juga Surau di Minangkabau. Lembaga-lembaga ini berperan sangat besar dalam mencetak ulama dan menyebarkan ajaran Islam secara sistematis. Nah, penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian dan juga budaya. Para wali dan juga ulama, khususnya yaitu Wali Songo, menggunakan media seni seperti wayang, sastra, dan juga tradisi lokal sebagai sarana dakwah. Pendekatan ini membuat Islam itu mudah diterima karena disampaikan dengan bahasa dan budaya masyarakat setempat tanpa paksaan. Nah, secara regional, perkembangan Islam dimulai dari Sumatera, khususnya yaitu Aceh, dengan berdirinya Kerajaan Perlak dan juga Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Aceh kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda dan dikenal sebagai Serambi Mekah karena hubungan eratnya dengan Timur Tengah. Kemudian di Jawa, Islam berkembang pesat seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit dengan Demak sebagai pusat penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Nah, di Sulawesi, Islam berkembang melalui Kerajaan Goa Talo setelah Raja Karaeng Tonigalo memeluk Islam pada tahun 1605. Dari sini, Islam menyebar ke kerajaan lain seperti Bone, Wajo, dan Luwu. Sementara itu, di Kalimantan, Islam masuk melalui Jarul Malaka, Jawa, dan Sulawesi. Di Maluku, Islam berkembang di kerajaan Ternate, Tidore, Bajan, dan Jailolo, seiring ramainya perdagangan rempah-rempah. Adapun di Papua, Islam masuk melalui pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku yang wilayah kekuasaannya meluas hingga Papua. Nah, dengan demikian, peradaban Islam di Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan perdagangan, pendidikan, budaya, dan juga politik. Keberhasilan Islam berkembang di Nusantara tidak terlepas dari kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal serta pendekatan dakwah yang damai dan inklusif. Hal inilah yang menjadikan Islam di Indonesia memiliki karakter moderat dan kaya akan nilai-nilai kebudayaan hingga saat ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.